Guru tadi tuh tergerak buat nanya waktu Mas Guru kasih wedaran yang sebelumnya ini, Mas Guru sempat bilang kalau kita tidak melakukan kejahatan yang fatal, kita bisa membantu lagi jiwa-jiwa itu untuk naik. Apakah di alam di matematika semesta ini ada kejahatan yang fatal atau kejahatan adakah kejahatan fatal dan kejahatan yang sepele atau kecil gitu Mas? Mohon penjelasan yang kasih. Gini ya, maksud saya adalah saat kita mau membantu jiwa-jiwa yang sudah melepaskan diri dari tubuhnya, tetap kita terikat dengan namanya matematika semesta. Misalnya kita kenal dengan seseorang, kan secara manusiawi pasti kita pengen nolong kalau dia ada di dalam kondisi yang sedang menderita. Misalnya dia kejeblos dimensi 1. Nah, menolong kayak begini nggak gampang, karena biasanya kejeblos dimensi 1 itu pada sebagian kasus karena kejahatannya fatal. Ya, misalnya begini ya. Ada pejabat. Dia melakukan tindakan yang otoriter. Dengan kebijakannya banyak orang menjadi sengsara. Ya. Banyak orang yang kemudian sampai mati atau tersiksa gitu ya. Dan kemudian si pejabat ini meninggal. Kemana dia akan melangkah? Emangnya kemudian seperti kata-kata orang yang mendoakan dia hidup di dalam kedamaian kembali pada Tuhan, omong kosong, nggak ada begitu ya. Orang itu akan ngunduh wohing pakati. Setiranik apapun orang kan tetap ada ujungnya. Sudah mati, emang dia masih berkuasa di alam sana? Ya kagak lah ya. Dia akan membayar semua karma buruknya. Dan kalau karma buruk itu keterlaluan, nggak gampang menyelamatkannya. Apalagi kalau sampai misalnya dengan kebijakan dia, dengan manuver dia, puluhan ribu orang mati misalnya, itu kesalahan fatal. Ya, gitu. Gini loh ya, dalam situasi seperti ini ya, itu dosa-dosanya para pejabat itu berat sekali. Misalkannya gampang apa? Ya, Anda buat kebijakan, gara-gara kebijakan itu misalnya orang jadi susah cari makan. Gara-gara orang susah cari makan jadi berantem sama istrinya. Gara-gara susah cari makan anaknya kelaparan. Gara-gara kebijakan tertentu orang jadi nggak bisa melahirkan dengan benar, anaknya mati di kandungan. Emangnya kagak ada karma buruknya? Gila apa? Ya. Itu berat. Kalau tanpa kita mengingatkan, sudah pasti dia akan menjadi penghuni neraka yang paling dasar. Ya, mumpung masih hidup diingatkan. Kalau udah mati, susah nolongnya. Emangnya kalau dia sudah selesai masa jabatan, mati gitu ya, terus masuk dimensi 1, didoain, selesai gitu naik ke atas, boro-boro. Gitu. Jadi makanya kalau sama yang bawel kayak saya ini jangan langsung antipati, saya itu lagi menyelamatkan Anda kok. Ya. Gitu. Karena saya tuh bisa menyaksikan gitu loh jiwa meninggal tuh gimana gitu ya. Terus omong kosong juga, kalau itu kan hak prerogatif Tuhan, itu omong kosong yang lain. Tuhan itu bukan kayak manusia gitu loh, kayak sosok jadi seenaknya dia ini begini. Bukan. Tuhan itu adalah kekosongan yang absolut, keberadaannya mengejawantah menjadi hukum semesta. Kalau Anda begini nanti kan begini. Kalau orang berbuat begini hasilnya begini, itu pasti. Nggak ada yang namanya nanti bisa dinego-dinego, nggak bisa. Ya. Seorang yang tiranik itu sudah jelas nanti jiwanya akan tenggelam di dalam penderitaan, kecuali ada pertobatan sejati. Gitu loh Mbak. Ya. Ngerti ya? Saya ini kok pengalaman faktual ya. Kalau gini, saya punya teman ya, dia meninggal kecelakaan. Dia juga sama-sama suka meditasi. Cuma di masa-masa akhir hidupnya dia kepleset. Ya. Bahkan dia keplesetnya tuh sampai inilah menganggap saya sesat. Gitu ya. Meninggal. Dan itu kecelakaan sekitar jam 4 pagi sampai sore itu masih koma ya. Dan saya menyaksikan jiwanya betul-betul dikerubuti oleh kuasa kegelapan ya. Nah waktu itu kemudian
Gimana pun ini kan teman saya. Ya. Apapun yang telah pernah dia perbuat, saya mengasihi dia kan. Saya memaafkan segala yang pernah dia lakukan, dan yang saya kenang adalah segala kebaikan dia kepada saya. Nah, kebaikan itu yang menjadi modal saya menolong dia. Nah, sekitar pukul 7 malam saya mendapatkan satu petunjuk untuk membebaskan jiwanya. Jadi jam 7 malam dia meninggal, nggak koma lagi. Nah, ketika meninggal ini kan coba diangkat, itu susah. Selalu kejerat kembali ke dimensi yang rendah. Tetapi karena dia sebetulnya nggak jahat, gitu ya, pada akhirnya dia bisa dinaikkan ke dimensi yang lebih tinggi hingga sekarang. Jadi kebajikan dia itu menjadi modal dasar. Dia banyak nolong orang, itu juga menjadi modal dasar dia untuk selamat. Nah, tapi sekarang ya, misalnya saya tahu nih, ada tokoh populer gitu ya, kejerat dimensi bawah. Dia minta tolong, ya. Apakah semudah itu saya menolong dia? Enggak gampang. Karena kan beban karma buruknya sangat banyak, beda dengan teman yang tadi. Kalau teman yang tadi kan namanya kepleset. Ya. Kepleset pun itu karmanya kan jadi kayak begitu, gitu loh. Ya. Nah, kalau yang kejam-kejam, yang korbannya ratusan atau ribuan orang atau jutaan orang, susah. Ya. Kecuali dia masih hidup dengan sadar penuh, dia memperbaiki dirinya, peluang untuk berubah itu lebih besar. Ya. Oke, gitu. Bisa dimengerti ya? Gitu. Makanya tadi saya bilang, ya, kepada siapapun yang pernah berbuat kebajikan pada saya itu saya mengenang penuh, gitu ya. Bahkan kalau cuma pernah ngasih baju batik ke saya, gitu ya, itu saya ingat betul. Ya. Itu jadi bahan saya untuk nanti nolong dia. Ya, karena saya tahu pasti kalau dia menjauh dari saya itu pasti begitulah, sudahlah, gitu ya. Karena nggak ada yang betul-betul ngikutin Roh Kudusnya jadi jauh sama saya. Mau saya apaan kan gitu. Ya, kalau dia ngikutin Roh Kudusnya pasti akan selalu dekat dengan saya, gitu ya. Kalau dia menjauh dari saya berarti ada masalah. Nah, nggak ada masalah juga, itu kan pilihan setiap orang. Kalau saya nggak bisa menolong ketika dia hidup, nanti ketika meninggal pasti saya tolong. Nah, nanti yang dia tadi berbuat baik itu yang menjadi modal saya, ya, gitu. Ya, oke, gitu. Bukan berarti saya minta batik, bukan, enak aja. Ini contoh, gitu ya. Karena setiap kebajikan itu bisa bernilai sangat tinggi. Makanya Anda, ya, berbuat baiklah kepada siapapun dengan ketulusan yang paripurna. Karena itu Anda bisa nggak mengerti, tiba-tiba menjadi jalan keselamatan, gitu ya. Baik, ada satu lagi kesempatan bertanya.